Angga, anak yatim yang diusir dari rumahnya sendiri. Cerita kisah nyata ini menceritakan tentang seorang anak yatim yang diusir dari rumahnya sendiri. Anak yatim ini kita sebut saja Angga. Angga adalah seorang anak yatim piatu yang diurus oleh paman dan bibinya. Sudah hampir 2 tahun Angga tinggal bersama mereka. Paman Angga orang yang sangat baik. Dia mengurus Angga dengan tulus dan ikhlas. Paman Angga dikaruniai anak yang cukup banyak, sehingga mungkin dengan adanya Angga di rumah itu menambah pengeluaran mereka sehari-hari. Apalagi Angga ini anak yang cukup kuat dalam urusan makan. Hampir setiap hari Paman Angga berada di luar rumah untuk bekerja, sehingga yang mengurus Angga sehari-hari adalah bibinya. Di suatu hari Angga terlihat berjalan dan menangis menuju ke area pemakaman orang tuanya. Angga terlihat terus menangis. Dia membaringkan tubuh kecilnya di gubuk kecil area pemakaman. Entah sudah berapa jam lamanya, akhirnya dia terbangun sambil tetap menangis. Hati Angga bingung, harus kemana lagi? Sementara yang dia tahu hanya tempat itu saja. Karena baru tadi pagi Angga diusir dari rumahnya sendiri. Dia diusir oleh bibinya, istri dari pamannya. Entah kenapa. Setelah Angga menangis cukup lama, perut Angga pun terasa lapar. Karena memang kebiasaan dia yang suka makan. Sekarang pun Angga merasa sangat lapar. Dia pun keluar dari gubuk kecil itu. Angga berniat mencari makanan. Walaupun Angga belum tahu kemana dia akan mencari makanan itu. Karena ini pertama kalinya Angga harus mencari makanan sendiri. Sebenarnya Angga merasa sangat takut. Tapi karena rasa laparnya sudah tak tertahankan lagi, Angga pun terus berjalan, berharap ada orang yang bisa memberinya sedikit makanan. Akhirnya Angga melihat sebuah warung makan. Angga berhenti beberapa saat. Angga hanya berdiri mematung memandang ke arah warung makanan itu. Dia ingin sekali ke warung itu, tapi dia tak berani karena memang tak punya uang. Dengan segenap keberaniannya, Angga pun memberanikan diri untuk mendekati warung itu. Belum juga Angga masuk, di depan pintu Angga sudah dihadang seorang wanita yang menyuruhnya untuk pergi dari warung itu. Dari awal Angga memang sudah takut. Jadi pas ada si wanita itu mengusirnya pun Angga pun buru-buru pergi dari tempat itu. Lagi-lagi Angga harus menahan rasa laparnya itu. Angga pun pergi dari warung makan itu. Angga kembali berjalan. Dia masih berusaha menengok ke kanan, ke kiri. Siapa tahu ada warung makan lain di tempat itu yang mau memberinya sedikit makanan saja. Karena perut Angga kini semakin terasa lapar, Angga berjalan perlahan karena dia merasa agak lemas. Dia pun sangat kehausan. Karena sejak dia diusir dari rumah pamannya tadi pagi, perutnya belum diisi makanan apapun. Syukurlah tak jauh dari tempat itu, Angga kembali menemukan sebuah warung. Seperti tadi juga, dia hanya bisa memandang warung itu dan mematung. Angga tak berani meminta-minta. Setelah beberapa saat berdiri, dia pun berlalu pergi. Angga mencoba mendekati pemilik warung, tapi Angga tak berani untuk meminta. Perlahan Angga pun pergi. Akhirnya Angga hanya bisa memandangi warung itu dari kejauhan saja. Setelah beberapa saat berdiri dan memandangi warung, Angga pun pergi. Perutnya semakin keroncongan, tapi Angga tak tahu harus bagaimana. Dia pun merasa malu kalau harus meminta-minta. Dengan perut yang masih kosong, akhirnya Angga pun memutuskan untuk kembali ke area pemakaman orang tuanya. Sambil berjalan tak henti-hentinya Angga mengusap-usap perutnya. Dia berusaha menahan rasa laparnya itu. Sebenarnya Angga ingin sekali pulang ke tempat paman dan bibinya, tapi Angga takut. Angga takut karena melihat bibinya yang begitu marah saat mengusir dirinya tadi. Mau tidak mau Angga kembali masuk ke area pemakaman orang tuanya. Untuk sementara ini Angga tidak punya pilihan lain. Angga hanya tahu tempat itu. Angga sudah merasa lelah. Dia ingin beristirahat sejenak setelah berkeliling untuk mencari makan tadi, yang hasilnya hanya membuat perutnya semakin lapar dan keroncongan. Sambil terus memegangi perutnya yang masih keroncongan, Angga berjalan perlahan namun pasti.
Angga menuju sebuah pusara. Sepertinya itu adalah makam kedua orang tuanya. Angga pun mendekat perlahan, dan tanpa berkata sepatah kata pun, Angga membaringkan tubuh mungilnya itu persis di samping pusara itu. Tangan Angga masih terus memegang perutnya, yang masih kosong dan belum diisi sejak dari pagi tadi. Dan kini hari sudah menjelang sore, matahari pun sudah melewati pertengahan hari. Akhirnya Angga pun tertidur dengan tenang di samping pemakaman orang tuanya itu. Sementara di tempat lain, seorang bapak tua sedang mengayuh sepeda tuanya. Dia masuk ke area pemakaman orang tua Angga itu. Dia adalah penjaga pemakaman itu, yang memang hampir setiap hari datang ke tempat itu untuk membersihkan area pemakaman itu. Kita sebut saja Pak Ujang. Pak Ujang datang untuk menyapu area pemakaman itu. Hari ini sengaja dia datang agak sore. Begitu nyampe ke area pemakaman, Pak Ujang lupa di mana dia menyimpan sapu bekas dia bersih-bersih kemarin. Dia pun terus mencari-cari sapu tersebut. Setelah beberapa lama, akhirnya ketemu juga sapunya itu. Singkat cerita, Pak Ujang pun langsung mau menyapu pemakaman itu. Namun alangkah terkejutnya Pak Ujang ketika mau menyapu di samping sebuah pusaran. Dia melihat anak kecil yang sedang tertidur pulas. Tanpa pikir panjang, Pak Ujang langsung menghampiri dan membangunkan Angga yang sedang tidur di samping kuburan itu. Angga terbangun. Mulanya Angga juga kaget, kenapa dia ada di pemakaman. Namun sedikit-sedikit Angga mulai ingat, dia ada di situ karena dia diusir bibinya tadi pagi. Pak Ujang yang menemukan anak kecil tidur di sore hari di pemakaman umum terus bertanya heran. Kamu itu orang mana, Dek? Kenapa jam segini tidur di kuburan? Nanti kamu dicariin orang tuamu gimana? Ayo pulang, kasihan orang tuamu. Nanti nyariin, sambung Pak Ujang. Mendengar kata-kata Pak Ujang, tak terasa air mata Angga menetes. Angga tak kuasa menjawab, dia hanya bisa menangis. Melihat hal itu, tentu saja Pak Ujang tambah bingung. Dia pun membawa Angga ke gubuk kecil tempatnya beristirahat. Setelah mereka duduk di gubuk kecil itu, Pak Ujang kembali bertanya, "Nama kamu siapa, Dek? Kenapa jam segini masih berada di area pemakaman? Hari sebentar lagi mulai malam loh," ujar Pak Ujang lagi. Angga pun sudah mulai tenang. Lalu Angga menceritakan hal yang sebenarnya terjadi kepada dirinya hari itu. Sambil berkaca-kaca, Pak Ujang mendengarkan cerita Angga. Lalu Pak Ujang pun mengajak Angga untuk pulang ke rumahnya. Pak Ujang tak tega melihat anak yang masih kecil berkeliaran kelaparan di jalanan. Angga pun diajak ke rumah Pak Ujang. Untuk sementara waktu, Pak Ujang berniat untuk menampung Angga di rumahnya. Karena sangat berbahaya kalau anak kecil seusia Angga berkeliaran di jalan. Dia bermaksud melaporkannya juga ke Pak RT agar tidak ada kesalahpahaman di kemudian hari. Angga terlihat senang. Sesampainya di rumah Pak Ujang, Angga langsung diberi makan. Angga terlihat sangat lahap sekali. Sambil menemani Angga makan, Pak Ujang pun mengatakan kalau Angga tidak punya tempat tinggal, untuk sementara waktu Angga boleh tidur di rumah Pak Ujang. Angga tidak boleh tidur di samping kuburan lagi, kata Pak Ujang sambil tersenyum. Sementara di tempat lain terlihat seorang laki-laki menggunakan sepeda motor sedang mencari seseorang. Dia terus bertanya ke sana kemari, sepertinya dia terlihat sangat panik. Setelah capek mengelilingi kampung, akhirnya dia pun melihat seseorang yang dia cari itu. Sepertinya dia adalah paman Angga. Begitu pamannya melihat Angga di rumah Pak Ujang, dia sangat berterima kasih kepada Pak Ujang karena dari pagi sebenarnya dia sudah mencari Angga, cuma Angga tidak ketemu juga. Melihat paman Angga datang, hati Pak Ujang sedikit lega. Tanpa Pak Ujang meminta, paman Angga pun menjelaskan perihal kepergian Angga dari rumahnya tadi pagi. Ternyata istrinya paman Angga sedang hamil lagi, sehingga emosinya tidak stabil. Kadang-kadang begitu, kadang-kadang marah, dan kadang-kadang begitulah ibu hamil. Akhirnya si Pak Ujang pun memahami keadaan itu. Paman Angga pun menjelaskan kepada Pak Ujang
bahwa sebenarnya sawah, rumah, ladang, semua yang dia kelola hari ini adalah milik orang tuanya Angga. Selain itu juga dia memang sangat menyayangi Angga, jadi tidak mungkin bagi dirinya untuk mengusir Angga dari rumahnya. Begitulah kisah cerita tentang Angga. Terima kasih, semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.